Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Moloy di channel Med TV. Di video kali ini aku mau bahas tentang membuat model matematika. Sini ada dua nomor yang aku bahas, ini nomor yang pertama dan ini nomor yang kedua. Dipastikan kalian ikuti sampai selesai supaya kalian bisa kedua nomor tersebut. Ini soal tergolong mudah ya, jadi sayang sekali kalau sampai kalian tidak bisa ya untuk soal-soal seperti ini. Oke, langsung saja aku bahas ya. Kakak akan membuat dua jenis roti, yaitu roti A dan roti B. Roti A membutuhkan 1 kg tepung terigu dan 0,5 kg telur. Adapun roti B membutuhkan 1,5 kg tepung terigu dan 1 kg telur. Kakak hanya mempunyai 15 kg tepung terigu dan 10 kg telur. Misalkan banyak roti A yang akan dibuat adalah X. Nah, untuk soal ini mudah. Kenapa? Karena permisalannya sudah dikasih tahu nih. Nanti yang soal kedua itu permisalannya tidak dikasih tahu ya. Dalam hal ini soal ini permisalannya sudah dikasih tahu. Jadi roti A ini jumlahnya atau banyaknya X. Kemudian roti B ini banyaknya Y seperti ini. Kemudian kita akan membuat model matematika dari soal ini. Roti A ini membutuhkan 1 kg tepung terigu dan 0,5 kg telur. Jadi untuk membuat roti A dan roti B ini menggunakan tepung terigu sama telur. Kita tulis di sini ya, tepung terigu dan telur. 1 kg tepung terigu berarti 1x nih. 1 kg ya. 1 kg untuk 1 roti A. Kalau ada X roti, kalau ada 2 roti kan 2 kg. Kalau ada 3 roti 3 kg. Nah, ini untuk X roti berarti 1 kali X. 1 kali X kita bisa tulis X saja ya. Karena 1 kali 5 kita bisa tulis 5. 1 kali 6 kita bisa tulis 6 aja. 1x kita bisa tulis X aja ya, seperti itu. Nah, kemudian ini 0,5 kg telur, 0,5 X. Kemudian roti B membutuhkan 1,5 kg tepung. Roti B nya 1,5 kg. Ini kali Y. Kalau ada Y roti yang mau dibuat ya, roti B. Dan 1 kg telur. 1 kg telur, 1 Y. Nah, ini juga sama, kita bisa tulis Y saja. Kemudian kita tinggal tulis yang tersedia berapa nih. Kakak hanya mempunyai 15 kg tepung terigu. Jadi ini ketersediaan barang ya, atau jumlah total ya, total kilogramnya. Total beratnya ya, total beratnya, atau kita bisa tulis ketersediaan barang, boleh saja ya. Ini jumlah saja, kita tulis jumlah. Nah, jumlahnya ini 15 kg tepung terigu. Karena ini satuannya sudah sama, kilogram, kilogram, dan kilogram, jadi kita tidak perlu ada yang kita rubah. Kalau berbeda kita harus samakan satuannya terlebih dahulu ya. Kemudian yang telur tersedia 10 kg. 10. Nah, inilah model matematikanya. Belum selesai sampai di sini. Kita tulis X ditambah 1,5 Y ini kurang dari 15 kg. Kenapa? Karena ketersediaannya hanya 15 kg. Jadi kalau kamu buat roti A dan roti B tidak mungkin melebihi bahan yang ada ya, paling tidak sama, makanya ada sama dengan seperti ini. Begitu juga yang ini ya, tandanya kurang dari. Selesai sampai di sini ya, masih ada dua syarat lagi ya. Syarat yang berikutnya, X lebih dari 0 dan Y juga lebih dari 0. Apa artinya? Artinya kamu bikin roti A dan roti B jumlahnya harus positif ya, lebih besar atau sama dengan 0. Sama dengan 0 berarti tidak buat apa-apa ya, tidak buat apa-apa, tidak buat roti A dan tidak buat roti B.
paling tidak harus lebih dari 0. Tidak mungkin kamu buat roti jumlahnya negatif. Jadi ini syarat wajib ya. Seperti ini. Oke, inilah model matematikanya. Kita lihat untuk soal yang kedua. Nah, soal yang kedua tidak diberitahu apa yang harus dimisalkan X dan apa yang harus dimisalkan Y. Kita harus cari tahu sendiri. Bagaimana cara cari tahunya? Yang namanya model matematika itu kita untuk memperhitungkan biaya minimum, keuntungan maksimum, seperti itu ya. Maka kita bisa lihat nih, di sini apa yang dibahas. Oh, dia mau keuntungan, berarti ada yang dijual ya. Apa yang dijual? Tentu kita lihat di sini pakaian ya, ada pakaian anak-anak dan pakaian dewasa. Nah, itulah yang kita misalkan ya. Pakaian anak-anak, anak-anak pakaiannya totalnya X. Pakaian dewasa totalnya Y, kita misalkan seperti itu. Kemudian kita lihat di sini satu pakaian anak-anak. Nah, ini harusnya titik di sini ya. Seorang penjahit membuat 2 jenis pakaian, yaitu pakaian anak-anak dan pakaian dewasa. Titik. Satu pakaian anak-anak memerlukan waktu 1 jam untuk tahap pemotongan. Nah, jadi ada tahap pemotongan. Ini untuk anak-anak 1 jam ya. 1 kali X. 1 kali X. Nah, biasa kalau 1 kali X, satunya tidak ditulis. 1 jam tahap pemotongan, 0,5 jam untuk tahap pengobrasan. Nah, ini masih pakaian anak-anak ya. Ada habis pemotongan, pengobrasan 0,5 X ya, seperti ini. Kemudian dan 1,5 jam untuk tahap penjahitan. Tahap penjahitan ini 1,5 X. Kemudian untuk pakaian dewasa ini memerlukan 1,5 jam untuk tahap pemotongan, 1,5 Y. Terus pengobrasan 2,5 Y. Dan tahap penjahitan 2,5 jam untuk tahap penjahitan. Penjahitan 2,5 ya. Yang 1,5 ini tahap pemotongan, 1,5 jam untuk tahap penjahitan. Ini untuk yang pakaian anak-anak. Sedangkan satu pakaian dewasa memerlukan waktu 1,5 jam untuk tahap pemotongan. Pemotongannya 1,5, 1 jam untuk pengobrasan. Pengobrasannya 1 jam ya. Ini pengobrasannya 1 jam, 1 Y. Terus ini pemotongan penjahitannya 2,5 jam untuk tahap penjahitan Y. Kemudian tahap penjahitan tersebut 2,5 jam untuk tahap penjahitan. Nah, penjahitan tersebut memiliki waktu mengerjakan pesanan selama 20 jam. Nah, untuk penjahitan ya, penjahitan 20 jam. Untuk tahap pemotongan ini 15 jam. Dan tahap pengobrasan ini 40 jam. Nah, sekarang kalau ditambah, ini tidak mungkin melebihi kapasitas kerja mesin tersebut ya. Kalau enggak bisa rusak kalau melebihi. Nah, seperti itu. Kemudian seperti biasa ada syarat X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0 karena jumlah pakaian yang dibuat tidak mungkin negatif. Kemudian ini ada fungsi sasaran atau fungsi objektif yang biasa disebut fungsi sasaran, fungsi objektif atau fungsi kendala. Dalam hal ini keuntungan biasa bisa disebut fungsi sasaran ya. Artinya dia mau sasarannya untung berapa untuk setiap pakaian ya. Yang untuk yang pakaian anak-anak dan pakaian dewasa
anak-anak 15.000, jadi 15.000 kali X ditambah 30.000 kali Y. Nah, ini fungsi objektifnya atau disebut kendala, bisa juga ya kendala. Biasa kalau kendala itu untuk buat biaya segala macam ya, atau fungsi sasaran, nah, sama saja. Nah, inilah model matematikanya. Terus kemudian bentuk pertidaksamaan ini boleh gak disederhanakan biar tidak ada koma ya. Yang tadi juga bisa gak disederhanakan supaya tidak ada koma? Bisa, boleh saja ya. Ini supaya tidak ada koma, yang ini kan X tambah 1,5 itu kan 3/2 ya, 3/2 Y kurang dari 15. Nah, supaya duanya hilang bagaimana? Kali 2 semua, jadi 2X tambah 3Y, ini jadi 30. Boleh saja jadi seperti ini. Terus yang ini juga boleh aja biar tidak ada komanya ya. 0,5 itu setengah ya, setengah X tambah Y kurang dari 10. Supaya tidak ada koma bagaimana? Kali 2. Ini kali 2 jadi X, ini kali 2 jadi 2Y, ini kali 2 jadi 20. Nah, nanti jadi model matematikanya model matematikanya 2X tambah 3Y kurang dari 30, terus X tambah 2Y kurang dari 20, sama X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0, seperti ini. Yang ini juga boleh kalau mau supaya hilang komanya ya. Ini kan 1,5 sama dengan 3/2 ya, berarti kita bisa bagi 2 nih, bisa kita kali 2 ya. Yang ini kita kali 2, yang ini juga kita kali 2, yang ini juga kita kali 2. Ini dikali 2 jadi, aku tulis di sini ya, kali 2 jadi 2X tambah 1,5 kali 2 jadi 3Y. Ini kali 2 jadi 30. Yang ini kali 2 jadi setengah kali 2 kan 1X ya, jadi X kali 2 jadi 2Y. Ini kali 2 jadi 80. Ini kali 2, ini kan 3/2 kali 2 jadi 3X. Ini 5/2 itu 2,5 itu 5/2 ya. 5/2 kalau dikali 2 jadi 5Y. Ini kali 2 jadi 40. Kemudian syarat ini, X lebih dari 0, Y lebih dari 0, sama fungsi objektifnya 15.000 X plus 30.000 Y. Nah, inilah model matematika dari soal cerita di samping ini. Oke, sekian video dari aku. Semoga ini bermanfaat untuk kamu belajar. Jangan lupa tinggalkan jejak di video aku. Boleh like, boleh komen, boleh subscribe. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah.